7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Luar biasa pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita masih boleh beribadah, kita masih sehat, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Arthur dan juga keluarga. Selamat melayani di GKBBM di Tulungagung. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Allah yang hidup. Tanggalkan semua bebanmu. Tanggalkan semua pergumulanmu. Kita mau menghadap Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang suci. Bersyukur buat hari ini, buat semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kau Allah yang baik bagi kami, Kau perlindungan kami. Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia.
Haleluya Tuhan. Amin. Masih ada sukacita di tempat ini. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Satu hal yang ku minta, ini yang
dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Yesus. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya akan setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini selidiki hati kami Tuhan Yesus. Selidiki hati kami. Koreksi setiap kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah
bagimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia. Kau dapat di aku tetap setia. Kau dapat di aku tetap setia. Kami undang Bapak Arthur untuk ke depan. Mari satu hati kita berdoa Bapak Ibu. Bapak terima kasih untuk hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama kami. Karena Engkau mengasihi kami. Dan izinkan kami ya Tuhan untuk mengalami dan melihat kemurahan-Mu dinyatakan ya Tuhan di tempat ini, di dalam hidup setiap kami. Sehingga apapun ya Tuhan yang menjadi harapan, kerinduan kami, yang membawa kami datang ya Tuhan ke tempat ini untuk bersekutu dan beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami boleh melihat ya Tuhan di dalam kemurahan-Mu, Engkau menjawab kami ya Tuhan, Engkau menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berbicara ya Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah kuasa firman-Mu ya Tuhan itu dihidupkan ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga oleh kuasa firman-Mu hidup kami diubahkan, kami dibaharui, kami dikuatkan kembali, dan kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan kami yang benar akan Engkau. Roh Kudus berbicaralah dan nyatakanlah sekali lagi kuat kuasa-Mu dan rahmat-Mu atas kami semua. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. 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 Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Cukup lama kita nggak ketemu ya.
Pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya memberi renungan, judul dalam renungan firman Tuhan yang saya bagikan, yang iman dan mujizat Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu Pak Fri menyampaikan kepada saya bahwa dalam sepanjang bulan ini Bapak Ibu belajar tentang anugerah, dan saya sangat meyakini Bapak Ibu bahwa di dalam anugerahnya Tuhan sudah menyediakan Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan sudah menyediakan segala apa yang kita perlukan, segala apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita, dan di dalam anugerahnya Dia telah memberi dirinya untuk mengerjakan Bapak Ibu hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib, apa yang kita sebut sebagai mujizat dalam hidup kita. Tapi masalahnya Bapak Ibu yang menjadi persoalan adalah bahwa seringkali kita baru datang menghampiri Tuhan itu hanya pada saat kita melihat, menyadari bahwa masalah, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi itu jauh lebih besar daripada kemampuan kita dalam menyelesaikannya. Dan seringkali kalau kita mau jujur Bapak Ibu mengakui bahwa kita ini Bapak Ibu, sepanjang kita masih bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, menghadapi tantangan yang datang dalam hidup kita, dengan pengalaman kita, dengan kekuatan kita Bapak Ibu, kita cenderung untuk lebih memilih untuk mengandalkan diri kita sendiri daripada mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau ngandalin Tuhan biasanya butuh waktu, kadang-kadang kita harus menunggu, sehingga kita yang punya kecenderungan untuk terburu-buru gitu ya, yang ingin cepat masalah kita selesai gitu, kita lebih memilih untuk mengandalkan diri kita sendiri karena kita menganggap bahwa masalah yang sedang kita hadapi kita bisa selesaikan dengan pengalaman kita, dengan kekuatan kita. Baru kalau nanti sudah mentok Bapak Ibu baru kita ingat Tuhan gitu. Kira-kira begitulah ya. Dan itulah kita gitu Bapak Ibu. Saya pun juga sering begitu gitu. Jadi kalau masih bisa saya cari jalan keluarnya, ya saya akan cari jalan keluarnya. Tapi kalau sudah saya tidak bisa lagi mencari jalan keluarnya, barulah saya datang menghampiri Tuhan dan mulai berdoa Bapak Ibu. Itulah kita. Dan itu sebabnya Bapak Ibu tidaklah heran Bapak Ibu jika di dalam hidup kekristenan kita Bapak Ibu kehidupan kekristenan kita itu tidak bisa bertumbuh secara konstan gitu. Kenapa nggak bisa bertumbuh secara konstan? Sebab kita baru ingat bahwa Tuhan ada. Kita baru ingat untuk datang menghampiri Tuhan hanya kalau masalah ada gitu. Dan kalau masalah nggak ada, kalau situasi semuanya berjalan dengan baik-baik saja, Bapak Ibu kita melupakan dia. Jadi Bapak Ibu saya ingin mengajak kita membaca di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya ke-28 Bapak Ibu. Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30 ya, sampai ayatnya ke-30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Keluar daerah Yudea Bapak Ibu. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera setelah dia mendengar tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu katanya. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak.
Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sebab sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Lalu perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu, menarik dalam kisah ini dimulai dengan sebuah cerita gitu, maksudnya sebuah penjelasan yang melatar belakangi situasinya, bahwa Yesus mungkin saja oleh karena kelelahan Bapak Ibu, oleh karena begitu banyaknya pelayanan yang telah dikerjakannya, kemudian dia pergi ke satu tempat yang bernama Sidon Bapak Ibu, itu di daerah Tirus, satu tempat di mana dia menyangka bahwa tidak akan ada orang yang mengenalinya begitu. Lalu kemudian dia sampai di kota itu dan kemudian langsung dia masuk ke dalam satu rumah. Saya percaya bahwa tujuannya adalah supaya dia bisa beristirahat Bapak Ibu. Supaya dia bisa beristirahat. Tapi ternyata nama Yesus itu bukan hanya dikenal di seluruh Yudea saja Bapak Ibu, tapi juga bahkan sampai kota-kota yang ada di sekelilingnya. Sehingga kehadiran Yesus Bapak Ibu itu tidak bisa disembunyikan gitu. Dia tidak bisa mendapat waktu healingnya begitu Bapak Ibu. Sehingga di rumah di mana Yesus masuk Bapak Ibu dikatakan segera orang banyak datang berkerumun ke sana. Dan dari sekian banyak orang yang datang, ada satu yang kemudian menjadi punya peran tokoh yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini Bapak. Wanita ini adalah seorang Yunani. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa bangsa Yunani bukanlah penyembah Allah gitu. Mereka adalah penyembah ilah-ilah Bapak Ibu. Bangsa Yunani bukanlah umat pilihan Tuhan Bapak Ibu. Tapi yang menarik adalah pada saat dia mendengar bahwa Yesus ada di kotanya, maka dia dikatakan segera datang, menghampiri, mencari, untuk bertemu dengan Yesus dan kemudian menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya Bapak Ibu. Dan ternyata yang mendorong dia untuk datang bertemu dengan Yesus adalah karena kondisi anak perempuannya yang menderita oleh karena dirasuk setan Bapak Ibu. Oleh karena dirasuk setan gitu. Menarik Bapak Ibu karena di dalam kisah yang kita baca ini Bapak Ibu, wanita ini datang dengan penuh keyakinan dan pada saat Yesus menjawab dia, sepertinya tidak peduli dengan apa yang menjadi pergumulannya, tapi dia tetap memiliki keteguhan hati untuk tetap terus berseru kepada Yesus, berharap kepada Yesus. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dia mengalami mujizat dalam hidup. Bapak Ibu setiap kita membutuhkan mujizat sebenarnya. Mujizat tidaklah tergantung daripada besar kecilnya masalah yang kita hadapi. Setiap kita Bapak Ibu membutuhkan mujizat dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Sebab satu hal yang sering kali kita lupakan adalah bahkan untuk bisa melakukan kebenaran pun sebenarnya kita butuh pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan lebih daripada yang kita pikirkan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita butuh mujizatnya setiap hari. Kita butuh pertolongan Tuhan Bapak Ibu agar kita bisa mampu mengasihi. Saya dengan istri Bapak Ibu ya masih sering berbeda pendapat. Kadang pertengkaran kami biasa-biasa saja. Tapi kadang juga pertengkaran kami bisa menjadi pertengkaran yang hebat Bapak Ibu. Dan tapi satu hal Bapak Ibu yang selalu ada dalam hati saya adalah bahwa panggilan saya sebagai seorang suami adalah mengasihi istri saya.
Dan untuk bisa mengasihi, saya sadar Bapak Ibu bahwa saya butuh Tuhan. Sama seperti istri saya, untuk bisa menghormati saya Bapak Ibu, dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, sehingga kalau kita menyadari akan kebenaran ini Bapak Ibu, kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan itu setiap hari sebenarnya. Kita membutuhkan Tuhan itu tidak hanya pada saat kita sedang berhadapan dengan masalah aja gitu. Atau sedang menghadapi pergumulan aja, atau menghadapi kesukaran saja Bapak Ibu. Enggak hanya tentang itu gitu. Tapi bahkan untuk bisa melakukan apa yang benar, untuk bisa hidup benar, untuk bisa hidup sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita membutuhkan pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau kita menyadari tentang anugerah, tentang besarnya anugerah yang Tuhan beri kepada kita Bapak Ibu, maka anugerah itu akan membuat kita tuh semakin bergantung sama Tuhan. Seharusnya begitu. Jadi bukan sebaliknya Bapak Ibu, oh karena Tuhan baik sama saya, karena Tuhan sayang sama saya, karena dia sudah menyediakan semua yang saya perlukan. Kemudian kita akhirnya menjadi ya tenang-tenang saja, hidup dalam kenyamanan, kemudian tidak melakukan apa-apa. Enggak gitu Bapak Ibu. Kalau kita menyadari bahwa kita hidup hanya karena anugerah, maka kebenaran itu seharusnya membawa kita Bapak Ibu semakin lebih bersungguh lagi untuk mau bergantung kepada Tuhan di dalam setiap hari yang kita jalani dalam hidup kita. Selain Bapak Ibu, kita akan belajar ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kisah ini Bapak Ibu. Yang pertama, datanglah, rendahkanlah diri kita, dan berserulah kepada Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semua, Yesus ada di mana sekarang? Dia ada di mana? Di surga. Di surga. Dia ada di mana? Kalau anak sekolah minggu bilang dia dalam hati kita. Di manakah Yesus? Dia ada dimanapun kita ada. Sehingga seharusnya Bapak Ibu kita nggak perlu bersusah payah sama seperti perempuan Sirofenisia ini yang harus pergi ke satu tempat dulu begitu dan kemudian di tempat itu kita baru berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kalau kita menyadari bahwa Yesus ada dimanapun kita ada, dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup kita, maka seharusnya Bapak Ibu di tempat di mana kita ada, saat kita menghadapi apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup kita, di tempat itu berserulah kepada Tuhan. Bapak Ibu. Pada satu kali ada sebuah khotbah yang saya dengarkan gitu, dan khotbah itu cukup menemplak saya Bapak Ibu, karena khotbah itu kembali mengingatkan kepada saya tentang betapa pentingnya kehidupan doa yang baik itu Bapak Ibu, kehidupan doa yang teratur itu, kehidupan doa yang bertekun itu Bapak Ibu. Dia katakan seringkali salah dalam memandang doa karena seringkali kalau kita melihat kalau mendengar kata doa itu kita menjadi ribet sendiri gitu bahwa kalau doa harus begini, harus begitu, baju harus gak boleh gak pakai kerah, harus pakai kerah. Kemudian kalau bangun pagi, kalau sebelum berdoa gosok gigi dulu, nanti sebab gak sopan gitu maksudnya, masa ngobrol sama Tuhan belum gosok gigi begitu. Sehingga kita sibuk sendiri Bapak Ibu memikirkan banyak hal, membuat aturan-aturan yang kita anggap penting untuk membangun kehidupan doa, tapi malah kita justru dibebani dan akhirnya kita seringkali malah jadi gagal dalam membangun kehidupan doa itu sendiri Bapak. Dalam khotbah itu sang pendeta dia mengatakan bahwa kamu harus melihat bahwa doa itu adalah seperti sebuah percakapan dalam sebuah relasi. Kalau yang kita ajak ngobrol adalah seorang sahabat Bapak Ibu, maka kita bisa bercerita apa saja. Kita tidak hanya akan bercerita tentang masalah kita saja, tapi juga
rasa sukacita kita. Kita tidak hanya bercerita tentang kegagalan kita Bapak Ibu, tapi kita juga bercerita tentang keberhasilan kita. Kita tidak hanya bercerita tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita dengar Bapak Ibu, tapi kita juga bercerita tentang apa yang kita rasa. Apa yang kita rasakan pada saat ini? Apa yang kita rasakan pada saat kita menghadapi situasi itu? Apa yang kita rasakan pada saat kita mendapat musibah? Apa yang kita rasakan pada saat orang menyakiti kita? Ungkapkanlah itu. Dan pada saat kita mulai kembali dapat bisa melihat bahwa doa adalah sebuah undangan untuk kita bisa terbuka, mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita Bapak Ibu. Maka kita akan mendapati bahwa kita telah membangun kehidupan doa yang jauh berbeda daripada kehidupan doa kita sebelumnya. Karena kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja. Karena kita bisa mengungkapkan isi hati kita kapan saja, di mana saja, tanpa harus menunggu masalah datang. Begitu Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu saya ingin mengingatkan pada saat wanita ini mendengar bahwa Yesus ada di kotanya, maka dia segera meninggalkan, bayangkan dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan anak perempuannya, pergi ke tempat di mana Yesus ada. Dan pada saat dia sampai di sana, maka yang dia lakukan adalah dia merendahkan dirinya Bapak Ibu di hadapan Yesus. Dan kemudian dia berseru, dia mengungkapkan apa yang menjadi pergumulannya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah disiplin yang harus mulai kita lakukan di setiap hari yang kita jalani Bapak Ibu. Seberapa penting sih Tuhan dalam hidup kita? Seberapa besar sih sebenarnya kebutuhan kita akan Tuhan itu Bapak Ibu? Atau Tuhan hanya kita tempatkan sebagai ya kayak sekoci aja begitu kan ya. Yang kita baru ingat, kita baru sadar kalau ada musibah aja gitu. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Yang ajak setiap hari. Apa yang kita lakukan itu menggambarkan apa yang ada dalam hati kita. Disiplin yang kita bangun Bapak Ibu itu menggambarkan apa yang kita yakini di dalam hati kita. Kalau kita yakin bahwa kita butuh Tuhan lebih daripada semua hal lain yang kita butuhkan dalam hidup keseharian kita Bapak Ibu, maka saya percaya hal pertama yang kita akan berusaha bangun adalah memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di setiap hari yang kita jalani. Wanita ini Bapak Ibu dia tahu bahwa sekalipun dia bukan orang yang percaya kepada Allah, tapi pada saat dia tahu bahwa Yesus ada di kotanya, dia tahu bahwa dia nggak boleh melewatkan kesempatan untuk datang menghampiri Tuhan Bapak Ibu. Dan percayalah Bapak Ibu, setiap orang yang rindu untuk datang menghampiri Tuhan, hidupnya pasti diubah. Hal tersulit yang Tuhan bisa kerjakan Bapak Ibu dalam hidup kita, bukanlah mengubah masalah kita. Tapi hal tersulit yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita adalah mengubah hidup kita. Sebab Tuhan hanya akan menyatakan kuasa-Nya dan mengubah kita hanya jika kita percaya dan kita mau untuk diubahkannya. Orang yang punya masalah, punya kecenderungan hanya ingin masalahnya yang diubahkan. Tapi hidupnya tidak. Gitu. Itu sebabnya Bapak Ibu seringkali kalau setelah masalah yang satu ini beres, nggak berapa lama lagi, jatuh lagi tempat yang sama begitu. Bukankah itu menggambarkan bahwa ternyata Bapak Ibu ada dalam kehidupan doa kita Bapak Ibu, kita hanya punya kecenderungan untuk meminta Tuhan membereskan masalah-masalah kita.
Tanpa pernah kita menyadari bahwa sebenarnya yang paling membutuhkan Tuhan adalah diri kita ini, Bapak. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa memperbaiki jalan-jalan hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa memperbaharui Bapak Ibu akal budi kita Bapak Ibu. Sehingga kita bisa dapat mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan kemudian memiliki kehidupan yang menyenangkan Tuhan Bapak Ibu. Ayo jadikanlah kebiasaan untuk datang menghampiri Tuhan. Saya percaya bahwa kalau hari ini kita mendengar kabar bahwa di Surabaya ada hamba Tuhan terkenal. Kalau dia pegang aja kamu bisa sembuh. Kita pasti akan berbondong-bondong ke sana Bapak Ibu. Betul ya? Hamba Tuhan ini bikin KKR di kota ini begitu, maka kita berbondong-bondong ke sana juga. Karena kita punya kecenderungan begitu. Tapi kita lupa bahwa yang lebih kita perlukan dalam hidup kita bukanlah hamba Tuhan yang berkarunia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah sendiri telah memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk hadir dalam hidup kita dan menyertai kita. Kita nggak perlu harus pergi ke Surabaya dulu untuk bisa ngalamin jamahan Tuhan, Bapak Ibu. Kita hanya bisa masuk dalam kamar kita dan kemudian merendahkan diri kita dan kemudian berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, pada saat kita mau melakukannya, saya percaya Bapak Ibu kita akan diizinkan Tuhan untuk mengalami Dia dan kita akan melihat bagaimana hidup kita diubahkannya. Perempuan Sirofenisia ini datang menghampiri Yesus karena ada pergumulan, karena ada persoalan di mana anak perempuannya menderita oleh karena dirasuk roh jahat. Kita nggak perlu nunggu bahwa ada masalah yang sebesar ini Bapak Ibu baru kita datang mencari Tuhan. Tapi mulailah dengan iman gitu, dengan kesadaran bahwa Tuhan aku membutuhkan Engkau. Sekalipun hari ini pekerjaanku beres semuanya. Sekalipun dengan pengalamanku aku bisa mengerjakan apa yang harus aku kerjakan pada hari ini. Tapi aku akan tetap datang menghampirimu ya Tuhan. Karena aku menyadari bahwa yang bisa membuat aku berhasil dalam apa yang aku kerjakan adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Mestinya begitu Bapak Ibu. Sekalipun kita mungkin di sekolah kita pintar gitu ya. Dalam semua mata pelajaran nilainya 10 semuanya, nilai 100 semuanya, A semuanya begitu. Bukankah akan sangat luar biasa kalau kita mau datang dengan kerendahan hati mengatakan pada Tuhan, Tuhan, sekalipun aku nilainya A semuanya, tapi aku tetap datang menghampirimu ya Tuhan, sebab yang bisa membuat aku berhasil hanya Engkau saja. Kalau kita punya sikap hati yang seperti itu Bapak Ibu, hidup rohani kita akan bertumbuh. Kalau kita punya kerinduan akan Tuhan yang sebesar itu, yang tidak perlu menunggu masalah untuk datang menghampiri Tuhan, dan mau tetap terus bertekun dalam datang menghampiri Tuhan dan berseru kepadanya. Saya percaya Bapak Ibu hidup kita pasti akan diubah. Hidup kita pasti akan diubah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang datang dalam gereja kami, orang baru Bapak Ibu. Dia datang dan kemudian ya kami senang karena kami kedatangan orang baru dalam gereja kami. Tapi gak berapa lama kemudian Bapak Ibu dia bercerita tentang pergumulannya, tentang masalah yang dihadapinya. Dan pada saat di awal saya mendengar ceritanya Bapak Ibu, dia punya pergumulan tentang masalah keluarganya. Lalu kemudian saya katakan kepada dia, saya beri kepada dia nasihat-nasihat firman Tuhan, seperti yang biasa pendeta lakukan Bapak Ibu. Tapi di tengah perjalanan Bapak Ibu, pada saat saya bimbing dia, saya doakan dia, keadaannya tidak menjadi semakin baik gitu maksudnya. Dia tetap terus bertengkar dengan istrinya gitu. Istrinya semakin jauh daripada dia. Gitu, dan di tengah situasi yang seperti itu Bapak Ibu saya sendiri pun yang mendoakan begitu, kadang saya pikir Tuhan apa mungkin ya gitu. Apa mungkin ya keluarga yang saya doakan ini akan dipulihkan begitu. Gitu. Tapi saya tetap terus berdoa Bapak Ibu. Jadi dalam keraguan itu pun saya tetap datang dan saya tetap bawa mereka dalam doa, saya tetap berdoa Bapak Ibu. Sampai beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu Bapak Ibu, dia WA saya dan dia bilang, Pak, Tuhan sudah menjawab doa. Istri saya sudah kembali mengasihi saya. Dia bilang. Saya balik terkejut Bapak Ibu. Saya kaget, gak percaya. Gitu. Kok secepat itu gitu beresnya. Lalu kemudian saya bilang, apa buktinya?
Lalu kemudian dia katakan, saya boleh masuk kamar Pak? Ya masuk kamar ya bolehlah. Maksudnya apa lagi buktinya? Dia bilang, istri saya minta saya peluk dia Pak, gitu katanya. Ya kalau sudah itu ya saya yakin bahwa Tuhan pulihkan. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa Tuhan kita itu Allah yang sehebat itu? Yang bisa melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Kalau kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang sebesar itu Bapak Ibu, dan anugerahnya itu besar atas kita, maka mulailah untuk selalu membangun kebiasaan untuk selalu memulai hari kita dengan datang menghampiri Dia, merendahkan diri kita, dan berseru kepada. Hal yang kedua Bapak Ibu yang kita pelajari, bertekunlah menantikan kemurahan Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan Bapak Ibu, Yesus itu seperti menjawab gini, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Jadi bayangkan, Yesus mendengar wanita ini memohon supaya dia menyembuhkan anak perempuannya yang sedang menderita. Tapi kemudian Yesus menjawab perempuan ini mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Gitu. Bapak Ibu, kalau saya mendapat jawaban yang seperti ini, saya sudah pulang Bapak Ibu, saya tidak mau lama-lama di situ. Gitu. Kalau dia teman Facebook saya, Bapak Ibu, saya hapus dari pertemanan saya. Gitu. Saya akan hapus juga namanya dari nomor kontak saya Bapak Ibu. Saya akan hapus dia Bapak Ibu. Karena keterlaluan kan, gitu maksudnya. Gue datang baik-baik tapi lu jawabnya begitu gitu. Maksudnya kan nyakitin banget kan maksudnya. Gue punya kebutuhan, saya punya kebutuhan dan kamu menjawab saya dengan cara yang seperti itu. Itu menyakiti sekali Bapak. Kita semua tentu tidak ingin diperlakukan begitu kan. Kenapa? Karena ya sangat menyakitkan Bapak Ibu. Tapi yang menarik adalah Bapak Ibu, wanita ini gak terpengaruh dengan itu. Bapak Ibu, di saat inilah, dalam hal inilah Bapak Ibu Tuhan ajar saya sesuatu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita semuanya pasti pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Entah besar atau kecil Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah punya pengalaman di mana doa kita dijawab Tuhan. Dan kadang-kadang Bapak Ibu pada saat kita mengalami sesuatu dari Tuhan, Bapak Ibu kadang-kadang kita bisa merasa kayak bangga gitu ya. Gue lebih keren dibandingkan lo gitu maksudnya. Pengalaman lo cetek, pengalaman gue ini lebih dalam gitu maksudnya. Karena yang Tuhan buat dalam hidup saya lebih besar daripada apa yang Tuhan buat dalam hidup. Kadang-kadang kita bisa punya perasaan seperti itu Bapak Ibu. Ada satu kesombongan rohani dalam diri kita yang membuat kita merasa bahwa kalau saya berdoa Tuhan pasti selalu jawab lah. Karena iman gue gede gitu, lebih gede daripada iman lo gitu. Seringkali kita tanpa sadar pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu membuat kita menjadi sombong secara rohani Bapak. Tapi pertanyaannya saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Menurut Bapak Ibu, kalau sekiranya Tuhan menjawab doa kita, apakah itu karena iman kita yang sebesar itu? Apakah karena iman kita yang terlalu hebat begitu? Sehingga akhirnya Tuhan, wih imannya dia ini gede banget, jadi gue harus jawab doanya gitu. Enggak Bapak. Ada saat dimana kita sungguh-sungguh percaya, Tuhan gak jawab doa kita. Ada saatnya di mana kita terus bertekun, berseru kepada Tuhan dalam doa-doa kita, Bapak Ibu, ternyata yang kita doakan malah pergi. Berapa kali saya ke rumah sakit mendoakan, ya beberapa kali juga yang saya doakan malah Tuhan panggil pulang Bapak Ibu.
Ya tapi kalau misalnya ada orang lagi yang membutuhkan doa saya dan memanggil saya untuk pergi mendoakan dia di rumah sakit, saya akan tetap pergi juga. Gitu. Kenapa saya pergi? Karena saya tahu Bapak Ibu bahwa pada saat saya berdoa, yang saya harapkan adalah kemurahan Tuhan. Kemurahannya atas saya. Sehingga saya tidak akan ragu Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, membawa persoalan saya pribadi atau orang beban yang dibagikan oleh seseorang kepada saya Bapak Ibu, kepada dia begitu. Karena saya tahu pada saat saya berdoa Bapak Ibu, yang saya harapkan dari Tuhan adalah dia memberi kepada saya kemurahannya. Dan kemurahan hanya bisa kita alami kalau kita punya ketekunan sama seperti wanita ini. Kemarin saya baru mengunjungi calon ipar saya Bapak Ibu. Dia sedang bergumul dengan usahanya. Kemudian dia bertanya-tanya, jangan-jangan karena gue pacaran sama lo gitu, maksudnya dia bilang sama kakak saya begitu. Usaha gue jadi berantakan gitu. Ada dosa apa ya sehingga akhirnya masalah gue jadi sebesar ini gitu. Dia cerita begitu Bapak. Karena dia di Desember yang lalu dia membeli sebuah usaha cukup besar nilainya Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya. Dan pada saat dia memanggil seorang yang dia sudah sangat kenal, yang juga turut membesarkan usahanya, untuk kembali membantu dia. Tapi malah justru orang ini yang dipercaya Bapak Ibu justru menggelapkan uangnya, uang yang seharusnya dipakai untuk memperpanjang sewa-sewa tempat di mana dia berusaha Bapak. Begitu. Kemudian dia ngobrol-ngobrol dengan saya, ya karena saya pendeta, Bapak Ibu, saya punya banyak jawaban gitu kan. Saya kasih jawaban ini, jawaban itu. Tapi kemudian Bapak Ibu pada ujungnya saya akhirnya bilang sama dia begini. Saya sangat percaya bahwa dalam semua masalah yang Tuhan izinkan, saya percaya bahwa tujuan cuma satu. Untuk membawa kita semakin bergantung sama Tuhan. Untuk membuat kita mau dekat dengan Tuhan. Untuk menyadarkan kepada kita bahwa kita nggak bisa terus-menerus bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus bergantung sama Tuhan. Dan bergantung sepenuh hati kita. Dia sudah punya pengalaman Bapak Ibu. Memulai usaha dari nol kemudian menjadi besar Bapak Ibu. Dan tanpa sadar dia mengandalkan pengalaman. Membuat keputusan-keputusan yang penting hanya berdasarkan pengalamannya saja. Sehingga di dalam obrolan kemarin kami akhirnya dia menyadari bahwa mungkin ini yang Tuhan sedang ajar kepada dia. Untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita butuh kemurahan Tuhan setiap hari. Ya, saya harus datang menghampiri Tuhan dengan iman saya. Tapi pada saat saya datang menghampiri dia dengan iman saya juga harus menyadari Bapak Ibu, bahwa Tuhan berdaulat untuk melakukan apa saja yang dianggapnya baik untuk hidup saya. Sehingga dia tidak harus selalu mengerjakan atau menjawab saya seperti apa yang saya minta. Saya butuh kemurahan Tuhan. Sebab Bapak Ibu kita harus menyadari bahwa Tuhan itu bukanlah hamba kita. Kitalah yang hambanya begitu. Anugerah tidak membuat dia menjadi hamba kita. Sehingga dia harus melakukan apa saja yang kita minta. Tapi kitalah yang harus memberi diri kita untuk menjadi hambanya Bapak Ibu. Dan mengizinkan dia untuk melakukan apapun yang terbaik. Yang dianggap baik. Untuk hidup kita, untuk hidup anak-anak kita. Untuk masa depan kita, untuk pekerjaan kita, usaha kita. Kita butuh kemurahannya. Kita butuh kemurahannya setiap hari Bapak Ibu. Sehingga sekalipun pada hari ini Tuhan sepertinya belum menjawab kita. Jangan berhenti berdoa Bapak Ibu. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti untuk tetap percaya. Percayalah, berharaplah, berdoalah Bapak Ibu. Sebab yang kita nantikan adalah kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu pernah ngalamin di lampu merah di mana
pengemis itu Bapak Ibu begitu ngototnya gitu. Pernah ketemu orang yang begitu ngotot gitu? Ngemisnya ngotot gitu maksudnya. Pernah? Di Surabaya itu ada yang jualan kue atau kerupuk begitu Bapak Ibu. Ngotot sekali sampai dia lihat-lihat ke dalam kaca gitu, maksudnya lihat kaca gini. Maksud begitu ngototnya gitu maksudnya berjualannya Bapak Ibu sehingga akhirnya ya orang bisa dengan jengkel akhirnya beli juga begitu maksudnya atau ngasih uang aja gitu nggak usah beli barangnya. Hanya supaya nggak terganggu dilihat dengan dia dilihat di kaca. Gitu. Kadang kita jatuh belas kasih dengan orang yang punya kegigihan yang seperti itu. Sadarkah kita Bapak Ibu bahwa Tuhan juga bisa jatuh dalam belas kasih-Nya dan memberi kemurahan kepada kita kalau kita pun punya kegigihan yang seperti itu. Iman itu harus nampak dalam kegigihan kita Bapak Ibu. Iman bukan hanya sekedar kata-kata. Ya, gue percaya Tuhan lah. Gue percaya bahwa Tuhan ada. Gue percaya bahwa Tuhan pasti dengar doa saya. Tapi tunjukkanlah itu dalam kegigihan kita Bapak. Kegigihan sebab kita menyadari bahwa yang kita sedang harapkan adalah Tuhan memberi kepada kita kemurahan. Itulah yang kita butuhkan di setiap hari yang kita jalani Bapak Ibu. Kita butuh kemurahan Tuhan di setiap hari yang kita jalani. Kita ini masih banyak salahnya kok Bapak Ibu. Betul ya? Kita ini gak benar-benar banget kok lah. Gitu. Kita seringkali ngomong kudus gitu. Kita seringkali menghakimi orang padahal kita sendiri pun begitu. Gitu. Kita ini gak benar-benar banget Bapak Ibu. Tapi kalau sampai pada hari ini kita dijaga, dipelihara Tuhan. Itu karena kemurahannya aja. Kenapa dia berkemurahan bagi kita? Karena kita sudah jadi anaknya Bapak Ibu. Karena ada anugerah yang sudah dia berikan kepada kita yang membuat kita menjadi anaknya. Dan karena kita telah menjadi anaknya, itulah yang membuat dia berkemurahan kepada kita. Bukan karena kita terlalu baik, sehingga akhirnya Tuhan memberkati kita. Bukan karena kita terlalu baik, sehingga akhirnya usaha kita diberkatinya. Bukan karena kita terlalu baik, sehingga doa kita dijawabnya. Bukan Bapak Ibu, bukan karena itu, sehingga kita gak boleh berbangga dengan itu. Gitu. Gara-gara gue dia diberkati. Siapa lo? Kalau nggak ada gue susah hidupnya. Emangnya lu siapa? Lu bukan Tuhan kok. Kita ini hanya alatnya aja gitu. Kita nggak perlu berbangga dengan itu. Itu sebabnya saya sangat percaya Bapak Ibu orang yang mengenal Tuhan akan jadi rendah hati. Semakin banyak kebaikan Tuhan dalam hidupnya akan semakin rendah hati dia begitu Bapak Ibu. Kita kan enggak kan ya, semakin banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita masuk gampang menghakimi. Dinasihati sudah nggak bisa lagi. Karena sudah merasa dirinya benar gitu maksudnya. Enggak Bapak Ibu, kita ini nggak benar-benar banget kok. Saya katakan dengan setulus hati saya Bapak Ibu. Karena saya melihat diri saya sendiri pun saya ini nggak benar-benar banget juga gitu. Tapi kalau dalam hidup saya melihat bagaimana ada orang diubahkan hidupnya, ada ya orang yang disembuhkan Tuhan melalui doa saya. Bukan karena saya, tapi karena kemurahan Tuhan atas saya dan atas orang itu Bapak. Kita butuh kemurahan Tuhan. Itu sebabnya, ayo gigihlah. Gigihlah. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini mulai berpikir, sudahlah gak usah doa-doa lagi lah. Toh sekian lama berdoa tuh gak dijawab-jawab juga. Gitu. Saya cuma bilang, ayo tetap berdoalah. Mungkin besok Tuhan jawab. Mungkin Natal tahun ini Tuhan baru jawab. Yang mesti berdoalah terus. Berdoalah. Berdoalah. Sebab kita nggak pernah tahu kapan dia memberi kemurahan kepada kita. Tapi satu hal yang kita harus percaya Bapak Ibu bahwa dia sangat mengasihi kita. Dan di dalam kasihnya, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Tuhan nggak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Dia nggak tertawa-tertawa pada saat kita susah menderita oleh karena pergumulan yang dia izinkan terjadi Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan nggak begitu. Cerita kepada malaikat-malaikat, itu tuh anak gue bikin susah dia, biarin dia rasa gitu. Enggak gitu Bapak Ibu. Tuhan enggak pernah begitu.
Pada saat kita susah, pada saat kita menderita, dia pun ikut turut merasakan kesusahan dan penderitaan kita. Alkitab mengatakan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayo datanglah. Milikilah kegigihan. Kita butuh kemurahan Tuhan. Jadilah sama seperti orang jualan di lampu merah itu. Gitu. Gak dibukain, ketok aja terus gitu. Kan itu kan yang Tuhan suruh kan. Mintalah, ketuklah, carilah. Kalau hari ini dia belum buka pintunya, ya ketok lagi pintunya. Besok. Kalau besok belum dibuka, ya ketok lagi gitu. Terus aja ketok. Karena kalau dia yang suruh Bapak Ibu, pintu pasti kebuka. Kalau dia suruh, maka kayak apa yang kita cari, pasti akan kita temukan. Kalau dia yang suruh Bapak Ibu, maka pada saat kita berseru kepadanya, maka jawaban itu akan diberikannya kepada kita. Kita butuh kemurahan Tuhan. Jadi jangan berdoa, ujung-ujungnya malah kecewa gitu, janganlah. Jangan gitu. Masa kita berdoa, kita jadi kecewa sama Tuhan gitu ya, janganlah. Janganlah. Kalau kita datang dengan sikap hati yang benar, maka kehidupan doa itu akan mengubah kita. Akan mengubah kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat 29 dikatakan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Pada saat Yesus ngomong ini, mereka ada di mana? Bukan di rumah perempuan ini Bapak Ibu, tapi di rumah tempat di mana Yesus tinggal. Pada saat Yesus mengatakan perkataan ini Bapak Ibu, wanita ini belum melihat apa yang terjadi di rumahnya. Tapi yang luar biasanya adalah Bapak Ibu, pada saat dia mendengar apa yang Yesus katakan, dia percaya dan dia pulang. Dengan penuh kepercayaan bahwa dia pasti melihat bahwa apa yang Yesus katakan itu terjadi. Dalam bagian ini Bapak Ibu, Tuhan juga mengingatkan kepada saya. Kita perlu mengubah sikap hati kita saat kita datang membaca firman Tuhan. Saat kita datang dan mendengar perkataan firman Tuhan dan janji Tuhan di dalam hidup kita. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, apa yang dalam hati kita Bapak Ibu? Cuman ngomong tok. Gitu. Gue udah percaya sama firman Tuhan, tapi kok keadaan hidup gue begini-begini aja gitu. Cuman ngomong tok. Pendeta cuman taunya ngomong tok. Ya iyalah Bapak Ibu, sebab pendeta bukan Tuhan kan. Kalau saya Tuhan, Bapak Ibu, saya tolong Bapak Ibu semuanya. Saya bukan Tuhan Bapak Ibu. Pak Frinato bukan Tuhan gitu. Dia hanya alat aja untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah apa sikap hati kita saat kita mendengar firman Tuhan? Apa sih yang ada dalam hati kita? Saat kita membaca firman Tuhan dan kemudian kita menemukan perkataan janji Tuhan bagi kita. Semenjak saya khotbah, tahu saya Bapak Ibu, saya jarang bertanya kepada jemaat, apakah ada amin gitu. Saya jarang bertanya Bapak Ibu. Tapi beberapa bulan lalu Bapak Ibu saya tanya itu kepada jemaat yang ada di Krian Bapak Ibu. Saya, apakah ada amin gitu. Dan kemudian mereka bilang amin gitu. Saya bilang puji Tuhan ada yang jawab saya gitu. Tapi bukankah seharusnya itu sikap hati yang ada dalam kita? Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, bukankah seharusnya dalam hati kita berkata, amin Tuhan. Saya yakin bahwa itu pasti terjadi dalam hidup saya. Bukankah itu yang seharusnya dalam hati kita pada saat kita membaca Alkitab dan kemudian kita menemukan janji Tuhan untuk hidup kita, untuk masa depan kita, untuk anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita. Bukankah seharusnya dalam hati kita berkata, amin Tuhan, aku percaya bahwa perkataanmu itu pasti terjadi dalam hidup. Bapak Ibu, kalau kita mau mengubah sikap hati kita saat kita mendengar firman Tuhan, maka kuasa firman itu akan bekerja, akan dinyatakan dalam hidup kita Bapak Ibu. Firman itu hidup Bapak Ibu. Alkitab mengatakan bahwa firman itu adalah Yesus sendiri.
Firman itu punya kuasa Bapak Ibu. Mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita bisa kerjakan. Sebabnya di dalam kitab Yesaya dikatakan kan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia Bapak Ibu. Tapi dia akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki sampai selesai Bapak Ibu. Nah kalau kita sudah mendengar janji itu, dan kemudian kita mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah, membaca Alkitab, kemudian kita biasa-biasa saja begitu, ada yang gak beres mungkin dalam diri kita. Mungkin terlalu kuat setannya sehingga akhirnya kita gak punya iman gitu untuk meyakini bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Atau jangan-jangan kita memang iman kita bahkan sebesar biji sesawi pun belum. Sekali lagi saya ingin kembali ingatkan Bapak. Wanita ini orang Yunani. Dia bukan beribadah kepada Allah. Wanita ini adalah penyembah berhala Bapak Ibu. Tuhan itu bukan menjadi Tuhannya. Dia nggak pernah dengar Yesus mengajar karena dia tinggal di kota yang lain, di daerah yang lain yang berbeda di daerah pelayanannya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa adalah pada saat dia mendengar Yesus mengatakan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar daripada anak. Dan dia pulang dengan penuh keyakinan bahwa apa yang Yesus katakan terjadi. Dan tepat seperti apa yang Yesus katakan, itulah yang dia temui di rumahnya Bapak Ibu. Anak perempuannya sudah dilepaskan oleh karena kuasa jahat yang selama ini menguasai hidupnya, membuat dia menderita, telah pergi meninggalkan dia. Percayakah Bapak Ibu bahwa setiap apa yang Tuhan janjikan bisa terjadi dalam hidup Bapak Ibu? Beberapa hari yang lalu, pada saat saya ada kemarin di Jogja Bapak Ibu, ada seorang yang telepon saya. Kemudian dia tanya, Pak Pendeta alamatnya di mana sih Pak Pendeta? Kemudian padahal ini sudah berulang kali Bapak Ibu saya kasih alamat. Gitu maksudnya, tapi ya dia bilang, Pak karena usia saya jadi saya nggak terlalu bisa ingat alamat Bapak katanya, jadi saya WA lagi. Dan kemudian calon ipar saya itu bertanya, siapa itu gitu maksudnya, karena pada saat lagi di Kopi Klotok Bapak Ibu. Jadi pada saat lagi di Kopi Klotok gitu maksudnya, saya mendoakan ibu yang telepon saya itu, yang menghubungi saya itu Bapak Ibu. Lalu kemudian calon ipar itu tanya sama siapa itu, saya bilang, ya ini satu ibu yang saya kenal, yang punya latar belakang bukan Kristen, tapi kemudian pada saat bertemu, akhirnya dia jadi kenal Tuhan Yesus dan kemudian mau memberi dirinya dibaptis. Tapi nggak berapa lama setelah dia dibaptis, Bapak Ibu, dia didiagnosa kanker gitu, kanker serviks. Kemudian pada saat saya telepon dia bilang, Pak Pendeta kenapa saya gitu? Kenapa harus saya? Saya nggak punya jawabannya, saya cuma bilang sama ibu itu, ayo kita berdoa saja lah. Sebab saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan ibu itu yang kena kanker. Berdoa Bapak Ibu, dan kemudian 3 bulan kemudian saya telepon lagi ibu ini dan berkata, Pak saya baru pap smear. Dan ini hasilnya Pak. Hasilnya saya bersih dari kanker Pak. Waktu pada saat saya telepon itu Bapak Ibu, saya dengar itu, saya lompat di kantor Bapak Ibu, saya lompat, saya senang sekali begitu. Dan sampai hari ini kami masih tetap terus berkomunikasi, saya tetap terus kasih renungan kepada dia. Kadang-kadang saya telepon dia dan saya mendoakan dia Bapak Ibu. Bapak Ibu, percayakah kita bahwa Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa? Untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kadang-kadang masalahnya adalah kadang kita ragu dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi saya berharap pada hari ini Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mendengarkan firman ini,
Ayo Bapak Ibu, katakanlah dalam diri Bapak Ibu. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan katakan akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Apa yang firman Tuhan katakan, saya akan alami dalam hidup saya. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya akan lihat, saya akan alami oleh karena Tuhan memberi kemurahan kepada saya. Sehingga saya boleh mengalami. Ayo Bapak Ibu, katakan itu dalam diri kita. Sehingga saat kita pulang dari tempat ini mungkin masalah kita tetap sama gitu ya. Maksudnya kita pulang dan kemudian di rumah gitu maksudnya kita ketemu dengan orang yang sama yaitu suami kita atau istri kita begitu. Kita tetap sukacita gitu maksudnya. Kita tetap sukacita gitu. Kita pulang dan kemudian kita mendapati bahwa ternyata masalah kita tetap ada di sana. Kita nggak akan kehilangan sukacita kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dia sedang bekerja. Dia sedang berkarya. Dia sedang menggenapi apa yang dia katakan dalam firman-Nya. Dia sedang menggenapi janjinya dalam hidup saya. Dan bagian saya adalah percaya. Ayo Bapak Ibu. Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan? Bahwa kalau kamu percaya, kamu akan melihat. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi ini saja, kamu akan melihat bahwa gunung itu dipindahkan. Mari Bapak Ibu, mari kita percaya bahwa dalam anugerahnya, Tuhan menyediakan mujizat dan keajaiban untuk setiap kita. Bukan hanya pada saat kita sedang berhadapan dengan masalah dan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Tapi kita pun membutuhkan mujizat dan keajaiban. Hanya agar supaya kita bisa dapat melakukan firman, melakukan kebenaran, dapat hidup seturut dengan panggilan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Dan bertekun di dalam. Ayo, sekalipun kita punya pengalaman yang banyak bersama dengan Tuhan, jadilah tetap rendah hati Bapak Ibu. Sebab kita menyadari bahwa kalau Tuhan melakukan banyak hal yang baik dalam hidup saya, lebih daripada apa yang Tuhan buat dalam hidup teman saya, itu semua hanya karena kemurahannya. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena kebenaran saya, bukan karena kebaikan saya, tapi semua karena kemurahannya. Karena kemurahan, maka saya akan selalu bergantung sama Tuhan. Saya akan semakin bergantung sama Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya butuh kemurahannya. Sesuatu yang gak bisa saya lakukan dengan usaha saya. Sesuatu yang gak mungkin bisa saya dapatkan hanya dengan cara-cara saya. Tapi saya butuh kemurahan Tuhan. Karena saya tahu bahwa hanya dengan kerendahan hati dan ketekunan, kegigihan, saya satu kali akan melihat Tuhan memberi kemurahan dan kemudian menjawab setiap doa dan menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya sedang hadapi dalam hidup saya. Dan pada saat bagian yang terakhir Bapak Ibu pada hari ini kita belajar adalah ubah sikap kita setiap kali kita mendengar firman Tuhan. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, ubahlah sikap hati kita. Mulailah katakan dalam hati kita. Kalau kita dengan punya keberanian yang lebih lagi, katakan dengan suara yang keras, aku percaya bahwa perkataan firman Tuhan yang aku baca pada hari ini akan terjadi dalam hidupku. Aku percaya bahwa janji Tuhan yang aku dengar dalam khotbah pada minggu ini akan terjadi dalam hidupku. Aku percaya karena aku tahu bahwa Tuhan yang mengatakannya adalah benar. Bahwa dia yang mengatakannya selalu setia kepada apa yang dijanjikannya. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita semuanya untuk menggenapi apa yang dijanjikannya dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Roh Kudus biarlah Engkau menjamah kami, bekerja dalam kami. Sampai kami menyadari bahwa kebutuhan terbesar dalam hidup kami adalah Engkau sendiri. Celikan mata hati kami, agar kami boleh dapat melihat Kristus sama seperti perempuan Sirofenisia ini melihat.
Sehingga pada saat dia datang dengan bukan hanya dengan iman, tapi juga dengan kerendahan hati. Untuk mau berseru, mengungkapkan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi masalah yang sedang dihadapinya kepadamu ya Tuhan. Ia menceritakan karena ia percaya kepadamu. Ia berani bercerita, mengungkapkan apa yang dalam isi hatinya, karena ia percaya kepadamu. Izinkan kami ya Tuhan melihat kehidupan doa, sama seperti perempuan Sirofenisia ini melihat. Sehingga dimanapun kami ada, dalam keadaan apapun yang kami hadapi, kami akan selalu ingat bahwa Tuhan ada. Dan dengan keberanian kami akan mengungkapkan isi hati kami kepadamu. Mengungkapkan perasaan-perasaan kami kepadamu ya Tuhan. Entah itu kesedihan kami, kekecewaan kami, atau sukacita kami, kegirangan kami oleh karena sesuatu yang baik yang Tuhan buat dalam hidup kami. Atau rasa takut kami, rasa khawatir kami, cemas kami, kebimbangan kami ya Tuhan. Tuhan, buatlah kami berani untuk datang menghampiri-Mu dan mengungkapkan apa yang kami rasakan dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang punya kuasa untuk menolong kami. Hanya Engkau yang punya kuasa untuk melepaskan, membebaskan, mengubahkan, memulihkan keadaan hati kami, keadaan jiwa kami ini ya Tuhan. Dan biar dengan iman, berikan kepada kami kegigihan. Kami sadar bahwa kalau Tuhan menjawab kami itu bukan karena kami hebat. Bukan karena kami lebih benar dibandingkan teman-teman kami yang lain. Kalau Tuhan izinkan kami mengalami mujizat, kalau Tuhan izinkan kami mengalami pertolongan, kalau Tuhan izinkan kami mengalami perbuatan-Mu yang ajaib itu ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa itu semua hanya karena kemurahan-Mu atas kami. Sesuatu yang gak bisa kami banggakan, sesuatu yang gak bisa kami sombongkan ya Tuhan. Tapi biarlah setiap kebaikan yang kami terima boleh membawa kami semakin hidup dalam kerendahan hati ya Allah. Kami butuh kemurahan-Mu setiap hari. Iya, kami punya banyak pengalaman dengan apa yang kami kerjakan. Tapi kami sadar bahwa yang membuat kami berhasil adalah Tuhan saja. Iya, kami memang pintar sehingga di sekolah kami selalu dapat nilai yang terbaik. Tapi kami sadar bahwa yang bisa membuat kami berhasil dan beruntung hanya Engkau saja ya Tuhan. Kami butuh kemurahan. Beri kemurahan-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Beri kemurahan-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, yang sedang menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Beri kemurahan-Mu atas kami. Dengarkanlah seruan kami pada pagi hari ini ya Allah. Ubah sikap hati kami saat kami mendengar firman. Saat kami mendengar perkataan firman. Saat kami membaca janji firman. Biarlah hati kami selalu terbuka ya Tuhan untuk diajar, ditegur, diingatkan. Dan biarlah pada saat yang sama ya Tuhan berikan kepada kami iman. Untuk kami boleh berkata, amin. Amin untuk setiap firman Tuhan yang kami baca. Amin untuk setiap perkataan janji Tuhan yang kami dengar. Karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sedang mengerjakan apa yang Kau firmankan di dalam hidup kami. Aku berdoa biarlah kiranya pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan menyatakan rahmat-Mu bagi setiap keluarga-keluarga yang ada dalam jemaat MDC Tulungagung ini ya Allah. Kami berdoa biarlah kiranya Roh Kudus Engkau berkarya, Engkau menyatakan karya-Mu di dalam dan di tengah-tengah kehidupan mereka. Membawa pemulihan, membawa berkat, menghadirkan sukacita kembali. Ya Tuhan dalam setiap keluarga demi keluarga yang dalam gereja ini ya Allah. Aku berdoa biarlah pemulihan itu terjadi ya Tuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku tak percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu itu jauh lebih besar. Ya Tuhan dari segala persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam hidup kami. Dan bahkan kalaupun pada hari ini ya Tuhan ada antara kami dalam keadaan sakit.
Aku berdoa kiranya dalam kemurahan-Mu ya Allah. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau yang adalah Jehovah Rafa ya Tuhan. Allah penyembuh. Aku berdoa ulurkanlah tangan-Mu dan jamah ya Tuhan. Sehingga kalau ada antara kami yang dalam keadaan sakit, kami boleh dijamah Tuhan dan kami disembuhkan. Pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Oleh Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak kebetulan Tuhan menempatkan kami di kota kami Tulungagung ini. Kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan besar dalam setiap kehidupan kami, di mana kami boleh tinggal di kota kami ini. Kami memberkati kota kami ini Tuhan Yesus. Kami memberkati pemerintahan kota kami. Kami memberkati Bapak Bupati, berkati Tuhan, Bapak Camat, berkati semua anggota Dewan, berkati pemerintahan-pemerintahan, kelurahan, desa, bahkan pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin kota kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, masyarakat Tulungagung akan menjadi makmur. Tuhan, Engkau yang akan berkati pekerjaan-pekerjaan setiap penduduk di kota Tulungagung ini. Kami mau ada kebangkitan rohani dalam kota kami ini Tuhan Yesus. Kami mau menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri ada kebangkitan rohani, kebangkitan gereja-gereja dari Tuhan di tempat kami, di kota kami Tulungagung tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua, berkati kota kami tercinta Tulungagung ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta Bapak Arthur untuk berdoa bagi berkat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu berdiri bersama-sama dengan saya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Bapak, terima kasih untuk rahmat-Mu atas kami ya Tuhan. Kami umat-Mu, kami datang menghampiri-Mu, memuji, menyembah-Mu. Hanya dengan satu maksud ya Tuhan, yaitu untuk menyenangkan akan hati-Mu ya Allah. Terimalah ya Tuhan ibadah kami ini. Biarlah semua yang kami persembahkan ini ya Tuhan itu boleh menjadi korban yang berbau harum dan yang menyenangkan akan hati-Mu ya Bapak. Berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau yang memberkati. Setiap tangan-tangan yang memberi, Allah yang memberkati pekerjaan kami, usaha kami. Ya Tuhan, kalau ada di antara kami ya Tuhan yang pada hari ini kami absen dalam memberi, kami juga tetap minta berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga tetap memberkati pekerjaan dan usaha kami. Buatlah apa yang kami buat dan kerjakan berhasil ya Tuhan. Agar di waktu yang kemudian kami juga dapat ambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan, dalam memberkati itu melalui persembahan kami ya Bapak. Kami bersyukur kepadamu untuk siang hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Afri Natal ya Tuhan, dan keluarga ya Tuhan yang sedang berada bersama-sama dengan keluarga besarnya oleh karena acara dalam keluarganya. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jagai dan sertai sehingga saat mereka pulang kembali ke kota Tulungagung, ya Tuhan Engkau yang memberikan perlindungan-Mu yang kuat ya Allah, sehingga mereka boleh tiba berkumpul kembali bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini dengan tidak kurang satu pun juga ya Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami akan pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera-Mu, membawa sukacita-Mu ya Tuhan, yang lemah dikuatkan kembali ya Tuhan, yang lemah pengharapannya boleh kembali teguhkan kembali pengharapan kami ya Tuhan, dan biarlah hati kami boleh kembali dipenuhi rasa lapar dan haus akan Engkau ya Allah, untuk kami boleh semakin bersungguh-sungguh dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami akan pulang ya Tuhan dari tempat ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita arahkan hati kita kepada Allah dan mari kita mengangkat
kedua belah tangan kita kepada Tuhan, tanda kita percaya bahwa berkat yang daripada Allah Bapa, berkat dalam kasih karunia anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat dalam Roh Kudus yang telah tinggal dan diam dalam kita, memenuhi hidup kita, dan memberi kepada kita kekuatan yang baru untuk berlaku setia di hadapan Tuhan, dan untuk melakukan apa yang benar di hadapannya, dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat-Mu dengan iman kami, dan kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib